Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin materi UTBK nih untuk kalian Sobat Belajar. Spesifiknya tentang faktor terjadinya interaksi sosial dan jenis interaksi sosial. Nah, materi ini di beberapa ujian masuk, mandiri, terus kemudian di beberapa soal SBM dan UTBK yang sekarang namanya udah berubah itu ya. Ini sering keluar nih, let's say dari komposisi 15 soal, biasanya itu 2-3 soal tuh akan keluar ngebahas tentang ini, interaksi sosial. Gambaran gedenya gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam materi, masuk dalam pembahasan inti tentang interaksi sosial, kakak akan jelasin dulu sedikit tentang teknik belajar. Nah, ini Sobat Belajar, penting untuk diingat ketika kalian sedang berjuang mau masuk PTN, atau sedang mau masuk sekolah kedinasan, gaya belajar kalian itu nggak bisa seperti cara kalian belajar sehari-hari di sekolah. Maksudnya gimana? Ya Kak, aku bisa kalau di sekolah aku bisa nyontek sama teman. Kalau di sekolah aku bisa kayak ya udahlah nanti ketika lagi ujiannya aku bakal buka buku. Kalau di sekolah misalnya nanti apa namanya toh juga akan dilulusin juga sama gurunya, bahasa kasarnya gitu. Nah tapi kemudian kalian nanti akan dihadapkan dengan realita yang benar-benar berbeda. Nah, kenapa kemudian kakak ngasih tahu ini supaya kalian nggak kaget, karena metode belajar kalian ketika kalian ingin masuk kampus yang diinginkan dan sudah berkuliah nanti di kampus yang kalian mau, itu tuh udah harus berubah 180 derajat berbeda. Gimana sih Kak maksudnya? Jadi kalau let's say misalnya kalian mau ngikut UTBK atau ikut SIMAK UI misalnya. Nah, kalian nggak diperbolehkan tuh buka buku, let alone buka HP, atau kemudian misal aduh Kak udah asal ngisi aja nanti insya Allah misal bahasanya bisa keterima. Nggak bakal kayak gitu. Kalian untuk bisa masuk di jurusan yang kalian inginkan misalnya ya, itu tuh kalian harus bertarung melawan ratusan atau bahkan sampai ribuan anak-anak lain di seluruh Indonesia. Jadi penting nih Sobat Belajar untuk tahu gimana sih caranya belajar yang baik dan benar. Terlebih kalau misalnya belajar yang baik dan benar untuk masuk PTN atau sekolah kedinasan. Nah, di sini kakak akan ngejelasin secara singkat beberapa cara belajar yang menurut kakak efektif dan kakak gunakan gitu. Pertama, kakak jelasin tentang teknik belajar Pomodoro. Ini bisa lihat gambar di sini, ini timer Pomodoro namanya. Timer yang kalau diputar nanti 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan teknik belajar Pomodoro ini, kalian tuh, let's say, Kak aku mau satu sesi belajar itu dihitung jadi 45 menit. Nah, di 45 menit ini kalian breakdown nih. Oke Kak, di 20 menit pertama aku mau baca intensif. Kemudian di 10 menit berikutnya oke Kak, aku mau istirahat. Lalu setelah itu, di menit berikutnya, ini berarti 10 menit berikutnya, masuk di sesi latihan soal. Nah, kalau kakak waktu itu kayak gini nih. Jadi di 20 menit pertama nih kakak intensif fokus banget. Maksudnya baca intensif tuh gimana Kak? Jadi kakak tuh sama sekali ketika lagi baca nggak buka gadget. Handphone dimatiin, atau kalau misalnya belajar menggunakan laptop dan internet pun aplikasi-aplikasi yang kiranya mengganggu notifikasinya macam Instagram, TikTok, dan lain sebagainya itu kakak nonaktifin dulu notifikasinya. Lalu kakak intensif nih belajar selama 20 menit. Nah,
Setelah itu 10 menit kemudian kakak istirahat nih, bener-bener ninggalin itu meja belajar gitu loh, bahasanya istirahat, kemudian fokus ke hal lain gitu, fokus ke yang bukan pelajaran yang lagi kakak pelajari. Terus kemudian masuk di sesi berikutnya, 10 menit berikutnya kakak latihan soal. Nah kemudian ada sisa 5 menit di sini, kakak bikin catatan. Nah, kayak gini kalian bisa nih 45 menit. Misalnya, Kak, aku mau ngebagi dalam waktu 24 jam sehari misalnya. Aku mau ngebagi misalnya 45 menit yang sesi pertama itu di jam 12 sampai dengan jam ke-1 misalnya. Lalu kemudian, Kak, aku mau break dulu. Lalu kemudian aku mau belajar lagi di 45 menitnya di sore hari, Kak. Antara jam 4 sampai dengan jam 5. Lalu aku mau break lagi, aku mau istirahat dulu, terus kemudian mau belajar lagi selama 45 menit di sesi berikutnya. Let's say ini jam 12 sampai dengan jam 1, jam 3, di sini jam 4 ke jam 5, ini jam 7 ke jam 8. Nah, kalau kakak dulu kayak gini nih waktu membagi waktu belajar yang di Sobat Belajar. Jadi belajar ya itu bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Atau misalnya, Kak, aku mau aku genapin jadi 60 menit, Kak. Bisa aja kalian dengan kalian breakdown nih komposisi waktunya. Bisa, Kak, kalau misalnya dari 60 menit itu 45 menit aku belajar full. Terus kemudian sisanya menit-menit berikutnya aku istirahat, lalu kemudian aku di sesi terakhirnya aku bikin catatan. Bisa kayak gitu. Nah, jadi enaknya belajar menggunakan metode Pomodoro ini, waktu kalian tuh efisien. Dan waktu kalian tuh ibaratnya nggak saklek, misalnya 1 jam full harus belajar. Capek otak juga gitu loh. Kakak juga nggak akan sanggup kalau full selama 1 jam penuh harus berkonsentrasi. Nah, itu dia. Jadi di breakdown kayak gini. Ini kalau metode Pomodoro. Lalu ada teknik belajar berikutnya, yaitu adalah teknik Feynman. Jadi kalau di teknik Feynman ini, pertama, pilih konsep apa yang mau kalian pelajari. Satu. Terus kemudian setelah kalian pelajari, bisa nih digabungkan nih. Oke, aku mau belajar misalnya tentang interaksi sosial, Kak. Tapi aku mau metodenya dengan cara Pomodoro, artinya 45 menit tapi kemudian aku breakdown nih. Bisa kayak gitu. Lalu setelah itu, kalau poin penting dari metode Feynman ini adalah kalian setelah kalian pelajari apa yang udah kalian dapat nih di kepala, kalian Sobat Belajar itu bisa ngajarin ke teman kalian. Atau kalian ulang bentuk pengajarannya, misalnya di kaca gitu, ngomong sendiri nggak apa-apa. Teach it to yourself or someone else. Nah, enaknya metode belajar Feynman ini, kalian bisa, Sobat Belajar bisa melakukan metode ini belajar dengan teman-teman Sobat Belajar yang lain. Jadi, ibaratnya nih, Sobat Belajar, yang satu, aku mau fokus di materi interaksi sosial, Kak. Oke, aku mau belajar sama temenku, tapi temenku itu fokusnya belajar di teori-teori dalam sosiologi misalnya. Nah, itu bisa. Nanti kalian setelah selesai belajar, terus kemudian setelah ketemu ditabrakin tuh, oh iya, aku belajar tentang interaksi sosial, materinya A, B, C, D, E, F, G, dan segala macam. Oh, aku belajar tentang metodologi sosial, materinya A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Nah, jangan lupa tuh ketika proses exchange materinya dicatat juga, karena mencatat itu adalah satu bagian penting dalam belajar gitu. Nah, terus kemudian kalau menggunakan metode Feynman ini, kalian itu Sobat Belajar ketika mencatat atau ketika menjelaskan ke diri sendiri ataupun ke Sobat Belajarnya, itu tuh gunakan bahasa yang sesimpel mungkin. Jadi kalian bisa menggunakan analogi-analogi atau kemudian bisa menggunakan istilah-istilah yang menurut kalian lebih pas untuk kalian pakai gitu atau kalian gunakan. Nah, ini metode Feynman. Lalu yang terakhir ada cara teknik belajar, yaitu Cornell Note. Nah, jadi sebenarnya kalau Cornell Note ini adalah gimana caranya membuat catatan itu yang enak dan mudah dibaca. Nggak apa-apa kalau misalnya, Kak, tapi tulisanku kayak cakar ayam, Kak, gimana dong? Aku takut nih.
nggak masalah gitu. Yang penting bentuk apa ya istilahnya ya, bentuk catatannya nih. Jadi ini misalnya nih ada satu kertas nih di sini. Let's say misalnya kalian untuk belajarnya gunakan kertas A4. Nah, kalian bagi nih jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, oke, ini udah terbagi jadi 3 bagian nih. Nah, di bagian yang ini, notes ini isinya adalah poin-poin. Poin-poin materi yang sudah dipelajari. Nah, ini ditulis nih di sini semua. Lalu di yang sebelah kanan, di kotak yang ini kalian tulis keywords. Maksudnya keywords itu apa, Kak? Istilah-istilah yang penting. Ini di sini nih. Nah, kemudian di bagian bawahnya, bagian yang paling bawah, bagian bawah kertas ini, kalian ini tuh adalah summary-nya. Summary itu maksudnya adalah ringkasan dari tulisan yang udah kalian buat di catatan ini, summary. Let's say misalnya gunakan summary itu dua paragraf lah gitu untuk menggambar 1 atau sampai 2 paragraf untuk menuliskan kalau misalnya materi ini membahas tentang ini. Keywordnya adalah bla 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 bla. Poin penting yang bisa aku dapat di materi ini adalah A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah gitu sobat belajar, jadi apa namanya 3 cara yang kakak udah proven sendiri nih menggunakan 3 cara itu. Alhamdulillah bisa lolos di PTN yang kakak inginkan gitu loh. Nah oke, sebelum kita masuk terjun ke materi inti, kita saksikan dulu berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, ketika membahas tentang interaksi sosial itu nggak bisa dilepaskan dari istilah hubungan sosial. Maksudnya kenapa sih Kak interaksi dan hubungan itu penting dan saling berkaitan satu sama lain? Jadi di dalam hubungan, terutama hubungan sosial ya, pasti akan ada interaksi sosial. Lalu Kak gimana cara? Ya logikanya gini aja. Kalau misalnya nggak ada interaksi, nggak ada proses komunikasi, nggak ada proses bertukar pikiran, pendapat, nggak ada proses saling bertemu, misalnya, atau nggak ada proses exchanging thoughts and ideas, nggak bakal ada terbentuk hubungan sosial gitu lah. Jadi simpelnya adalah pengertian dari hubungan sosial itu adalah hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah tuh, nanti akan kakak jelasin nih, ada tingkatan-tingkatannya nih dalam interaksi sosial. Ada level misalnya dari individu ke individu dan lainnya gitu loh. Nah, kalau menurut KBBI, hubungan sosial itu berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Unsur paling mendasar, paling basic yang membuat hubungan sosial itu ada atau enggak, itu adanya interaksi sosial. Harus ada interaksi nih antara masyarakat atau antara orang-orang di dalamnya gitu. Macam-macam bentuk interaksinya. Nih, kalau yang kalian bisa lihat di contoh gambar ini misalnya, lagi ada apa ya, kayak semacam pengajian gitu misalnya. Nah, itu tuh ada interaksinya juga gitu loh di dalam gitu. Ada orang-orang yang ngobrolnya, ada orang-orang kalau misalnya lagi pengajian, ada orang-orang yang bertugas memimpin membaca ayat-ayat sucinya dan segala macam gitu. Intinya adalah ada orang-orang di situ yang mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, interaksi ini bisa terjadi secara langsung maupun nggak langsung. Seperti kayak sekarang nih, kalau misalnya kalian lagi nonton Ayo Belajar nih, lagi nonton kakak atau tutor yang lainnya, itu juga sebenarnya salah satu bentuk interaksi gitu. Jadi interaksi sosial dalam hubungan sosial. Nah, kenapa sih Kak interaksi itu terjadi?
Kenapa bisa ada, bisa muncul interaksi? Jadi, interaksi antar manusia itu terjadi karena manusia saling membutuhkan gitu loh. Kita saling membutuhkan satu sama lain, itu udah nggak bisa diganggu-gugat, kecuali sobat belajar mau hidup di dalam gua. Nah, itu tuh baru, boleh deh. Nggak perlu membutuhkan interaksi dengan orang lain gitu. Nah, selain itu juga, secara harafiah, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, kalau sebagai makhluk sosial itu, manusia tuh pasti akan selalu membutuhkan keberadaan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian di dalam hasrat atau di dalam diri manusianya itu sendiri pula juga ada apa ya istilahnya? Keinginan untuk berkomunikasi dan faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu memutuskan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain itu ada banyak banget gitu loh. Nanti yang akan kakak jelasin. Jadi ibaratnya interaksi sosial itu adalah kebutuhan primer. Dan mendasar. Itu sobat belajar. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam inti dari permasalahan yang akan kita bahas di sesi kali ini tentang interaksi sosial. Nah, jadi kalau menurut ahli sosiolog nih, menurut Pak Gillen and Gillen, dia bilang kalau misalnya interaksi itu adalah hubungan sosial yang dinamis. Itu keywordnya kalau menurut Pak Gillen and Gillen. Hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. Tuh keywordnya. Jadi hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. Nah, maksudnya hubungan sosial yang dinamis itu apa sih? Jadi kalau hubungan sosial yang dinamis itu artinya ada timbal balik satu sama lain. Ya kayak misalnya sobat belajar lagi ngobrol sama sahabatnya deh gitu, atau sama cem-cemannya lah gitu. Atau udah jadi pacar lah gitu misalnya bahasanya. Udah jadi pacar nih. Pasti kan ngobrolnya timbal balik gitu loh. Nggak kayak ngobrol sama tembok lah bahasanya gitu, kayak saya begini, udah kan kalau ngomong sama tembok tuh sekedar gitu aja. Tapi kalau misalnya ngobrolnya dinamis, maksudnya itu ada timbal balik gitu. Saling nimpalin satu sama lain, bahasa kerennya gitu. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial tuh apa sih, Kak? Nah, kalau menurut Pak Charles Loomis, ciri dari interaksi sosial tuh ada 4. Yang pertama, terdapat tujuan yang akan dicapai. Jadi dari si pelaku, individu maupun kelompok yang melakukan interaksi sosial, dia udah punya nih tujuannya nih. Dia udah punya goals-nya. Saya mau melakukan interaksi tuh ngapain sih? Gimana aja sih? Tujuannya apa sih saya melakukan interaksi gitu? Lalu kemudian, jumlah pelaku dari interaksi sosial itu biasanya 2 orang atau lebih. Baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ya kalian bayangin aja kalau misalnya orang ngomong sama patung kayak gimana. Nggak ada tuh interaksi sosial, bukan? Lalu kemudian terdapat komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Nah, case-nya di sini misalnya simbol-simbol atau lambang gitu. Entah misalnya dengan menggunakan bahasa, dengan menggunakan abjad dan istilah tertentu, lalu kemudian dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang tertentu, itu bisa gitu loh. Nah, lalu kemudian terdapat dimensi waktu di dalamnya. Jadi ada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Jadi interaksi itu terjadi misalnya, ada aja kemudian misalnya nih para ahli sosial gitu di tahun 50-an memperkirakan kalau misalnya di tahun 2000-an tuh fenomena sosial yang akan terjadi A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, itu kan interaksi gitu loh. Kita yang kemudian membaca di hari ini, di sekarang ini kita melihat gitu. Oh, ternyata misalnya para ahli di tahun 50-an tuh melihat masa depan tuh akan kayak gini dan segala macam. Itu interaksi juga kayak gitu. Lalu unsur apa ya istilahnya? Unsur dari interaksi sosial tuh
bisa terjadi karena ada siapa aja sih, ada apa aja sih. Pertama jelas, harus ada individu. Individu itu apa sih Kak? Individu siapa sih Kak? Nah di dalam kehidupan sehari-hari, simpelnya tuh individu ya diri kita sendiri gitu. Sobat belajar sendiri, kita gitu, sendiri itu adalah individu, simpelnya gitu. Nah, sobat belajar, termasuk juga kakak nih, pasti akan selalu melakukan interaksi sosial, memiliki tujuan dan goals tertentu. Nah itu kemudian yang kemudian menciptakan apa ya, istilah interaksi sosial yang dinamis dan terjadi timbal balik di dalamnya gitu loh. Kalian misalnya sobat belajar melakukan interaksi tidak langsung dengan menggunakan Ayo Belajar, itu tujuannya kan untuk dapetin ilmu gitu loh. Nah kakak di sini tujuannya sebagai individu menjelaskan materi tentang sosiologi misalnya di depan kalian, ini juga tujuannya dalam interaksi ini ya supaya kalian semua ngerti gitu. Nah jadi dinamis, bukan ada timbal balik satu sama lainnya gitu, walaupun tidak langsung. Nah lalu kemudian kumpulan-kumpulan individu yang kiranya punya tujuan yang sama, punya goals yang sama, atau punya ideologi yang sama, itu kemudian akan berkumpul dan membentuk yang namanya kelompok gitu loh. Kelompok nih. Jadi simpelnya adalah kelompok itu adalah kumpulan-kumpulan dari individu yang memiliki kebutuhan yang sama, yang memiliki tujuan yang sama. Tuh simpelnya kayak gitu, kelompok gitu. Bahasa kerennya sih kalau dalam ilmu sosiologi itu disebut sebagai kelompok sosial. Social group. Nah, syarat supaya bisa kelompok sosial terbentuk tuh apa aja sih? Ada beberapa nih di sini. Pertama, si orang-orang itu memiliki kesadaran sebagai bagian dari satu kelompok yang sama. Artinya dia sadar nih tinggal di satu tempat, terus kemudian memiliki kesamaan yang antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita membuat kelompok nih. Macam-macam kelompok di dalam masyarakat itu ada banyak jenisnya. Let's say contoh yang paling gampang misalnya kelompok bapak-bapak hobi mancing di satu komplek, atau misalnya kelompok pemuda Karang Taruna, atau misalnya kelompok hobi futsal, misalnya kelompok penggiat ikan cupang, kelompok penggiat tanaman hias dan segala macam. Nah itu kelompok itu disatukan karena memiliki tujuan atau ideologi yang sama lah, bahasa simpelnya kayak gitu. Nah dari kelompok-kelompok itu dalam masyarakat nih, dalam kehidupan sosial itu kan ada kelompok-kelompok. Let's say misalnya kelompok-kelompok itu adalah lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalam masyarakat, seperti ini contohnya. Nah, lingkaran-lingkaran kecil ini seringkali saling beririsan atau nggak ada di luar dari irisan itu. Artinya kelompok yang satu memiliki kontak dengan kelompok lain dan sebagainya gitu. Lalu dari lingkaran-lingkaran inilah kemudian yang ada lingkaran besar ya. Lingkaran besar ini yang disebut sebagai masyarakat. Simpelnya adalah kalau masyarakat itu kumpulan dari dari beberapa atau banyak kelompok. Nah itu dicatat tuh. Dan kumpulan dari beberapa atau banyak kelompok ini, mereka ada yang saling berinteraksi secara langsung, ada yang berinteraksi secara tidak langsung, dan bentuk interaksinya pun bermacam-macam. Ada yang misalnya satu kelompok dengan kelompok lain itu bekerja sama, tapi ada juga satu kelompok dengan kelompok lainnya itu istilahnya ya, gontok-gontokan, saling berantem karena mempunyai visi, misi atau tujuan yang saling berbeda. Nah itu sobat belajar. Jadi simpelnya adalah kalau ditanya masyarakat tuh apa sih? Masyarakat tuh gimana sih? Tinggal jawab aja, masyarakat adalah kumpulan dari kelompok-kelompok sosial yang ada dan hidup di masyarakat. Lalu dari individu, kelompok, dan masyarakat tadi, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, ibaratnya lingkaran besar itu dengan lingkaran besar lainnya kan saling berinteraksi di dalam kehidupan di dunia satu sama lain. Nah, interaksi itulah yang kemudian menimbulkan hubungan dan interaksi sosial, bahasanya gitu. Jadi kenapa sih kemudian interaksi sosial itu bisa terjadi, Kak? Nah, jadi interaksi sosial itu dapat terjadi dengan adanya dua syarat. Harus punya dua syarat dulu. Pertama, ada konteks sosial sama communication.
social contact, dan communication. Apa sih Kak yang dimaksud social contact itu? Social contact itu maksudnya adalah kontak yang terjadi ketika dua individu atau kelompok berhubungan. Bisa dua atau lebih ya, misalnya satu individu dengan satu kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau satu kelompok dengan banyak kelompok lainnya, itu saling berkontak gitu loh, saling dalam satu arena sosial gitu, misalnya itu saling bertemu, kontak gitu, entah bertemu atau tidak bertemu, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, kemudian kontak sosial itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk nih Sobat Belajar. Jadi kontak sosial itu masih terbagi-bagi lagi menjadi potongan-potongan kecil. Pertama adalah berdasarkan caranya. Jadi kalau maksud dari berdasarkan caranya social contact itu adalah kontak sosial yang dibagi menjadi secara langsung, artinya direct gitu. Kalau secara langsung misalnya kalian mau ikut les misalnya, itu kan kelompok gitu, penyedia lesnya itu adalah kelompok nih, misalnya kelompok les tertentu. Nah, kalian mau ngikut les, nah itu tuh bisa datang langsung bukan gitu loh, maksudnya datang langsung ke tempat lesnya, terus kemudian saya mau daftar les di sini bla bla bla, yang saya mau pelajari itu adalah materi gini segala macem, bayar udah selesai gitu, nanti diajarin. Nah, itu kalau terjadi secara langsung gitu loh. Biasanya kalau secara langsung itu keywordnya adalah face to face, artinya tatap muka gitu. Walaupun di zaman sekarang face to face itu bisa dilakukan tanpa harus kedua orang atau kedua pihak itu ada di tempat yang sama. Let's say misalnya video call menggunakan Google Meet atau dengan menggunakan macam-macam lah gitu aplikasinya. Lalu kemudian ada kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi kalau kontak sosial yang tidak langsung itu biasanya antara pihak satu dengan pihak lainnya itu membutuhkan perantara gitu loh. Perantara maksudnya gimana Kak? Perantara gitu, misalnya nih satu kelompok saling berkomunikasi dengan kelompok lain nih menggunakan jasa kurir. Artinya si kurir itu dia membawa pesan atau surat. Nah, biasanya tuh kontak sosial tidak langsung tuh banyak kejadiannya itu dulu gitu, zaman ketika sejarah dulu lah gitu loh. Sebelum alat komunikasi modern yang canggih seperti sekarang belum ditemukan, biasanya tuh untuk misalnya dari satu kerajaan ingin mengirimkan pesan kepada kerajaan lainnya, biasanya tuh menggunakan bahasa istilah envoy. Atau misalnya bahasa Indonesia dari envoy itu utusan gitu. Nah, jadi menggunakan utusan terus dikirim itu secara bisa dibilang sebagai bentuk kontak sosial tidak langsung gitu. Artinya dari satu kerajaan dengan kerajaan lain menggunakan jasa kurir, jasa envoy untuk bisa menyampaikan pesannya kayak gimana nih. Lalu kemudian yang kedua berdasarkan prosesnya, interaksi sosial berdasarkan proses. Maksudnya adalah kalau berdasarkan proses itu bisa dibagi jadi dua juga nih, primer sama sekunder. Nah, kalau primer tuh apa sih Kak? Kalau yang primer itu artinya hubungan sosial antara komunikator dengan komunikan itu terjadi secara langsung, prosesnya langsung. Tapi kemudian kalau yang sekunder itu biasanya menggunakan media nih. Misalnya dengan menggunakan surat, dengan menggunakan macam-macam. Kalau zaman sekarang tuh bisa dari smartphone kalian, bisa misalnya lewat DM Instagram, DM Twitter, lalu macam-macamnya. Nah, itu kalau perbedaannya antara primer dan sekunder. Mirip-mirip sih sebenarnya dengan yang kontak sosial langsung dan tidak langsung gitu loh. Nah, lalu kemudian yang unsur kedua dari interaksi sosial itu adalah komunikasi. Penting. Kenapa harus ada komunikasi? Ya kalian bayangin aja, kalau nggak ada proses komunikasi di dalamnya, maka nggak akan bisa terjadi hubungan sosial, nggak akan bisa terjadi kontak sosial gitu, nggak akan bisa terjadi interaksi. Jadi apa sih Kak komunikasi gitu loh? Simpelnya adalah komunikasi itu adalah pengiriman pesan
atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh penerima si pesannya gitu. Ya, let's say misalnya sobat belajar nih, ada cem-ceman gitu. Aduh, aku suka nih sama si A misalnya sebutnya. Oke, aku mau ngirimin pesan ke dia, caranya gimana ya? Oke, aku kirimin buket bunga deh. Tapi nggak dikasih tahu pengirimnya siapa gitu misalnya. Oke, misalnya menggunakan jasa kurir gitu. Pak, tolong dikirim buket bunga ke si A nih, gini. Nggak usah dikasih tahu Pak, apa namanya pengirimnya siapa. Anonim bahasanya. Nah, itu kan salah satu bentuk komunikasi juga gitu loh. Nah, lalu komponen dalam proses komunikasi supaya komunikasi bisa terjadi itu apa aja sih, Kak? Pertama, harus ada pesan yang disampaikan. Tuh, pertama ingat, pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Lalu yang kedua adalah harus ada komunikator. Komunikator itu apa, Kak, artinya? Komunikator itu adalah pihak pengirim pesan. Orang yang mengirimkan pesan. Lalu harus ada komunikan. Artinya orang atau pihak yang menerima pesan gitu loh. Komunikan. Lalu ada yang terakhir, ada respon atau tanggapan dari penerima pesan. Jadi biasanya kan misalnya menggunakan contoh yang tadi nih, apa namanya? Sobat belajar suka gitu macam-macamannya, terus ngirimin buket bunga sama coklat gitu misalnya. Itu kan pesannya adalah menuju si sobat belajar pengen ngasih tahu secara nggak langsung kalau hey, ada yang suka sama kamu tahu, bahasanya gitu kan. Nah, tinggal ditunggu respon dari si penerima buket bunganya nih kayak gimana gitu loh. Apakah dia si dia ini akan langsung bisa notice kalau kira-kira yang ngirimin aku buket bunga nih si ini deh, atau jangan-jangan malah orang lain mengiranya gitu loh. Nah, gitu apa namanya. Jadi dalam komunikasi itu pasti ya akan ada respon atau tanggapan dari si penerima pesannya. Lalu kemudian ada faktor terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial itu bisa terjadi karena faktor apa aja sih, Kak? Ada banyak nih. Kenapa kemudian seseorang memutuskan untuk melakukan seseorang atau kelompok memutuskan untuk melakukan interaksi sosial tuh penyebabnya ada. Misalnya, pertama, imitation. Imitasi itu artinya kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang atau kelompok secara berlebihan. Itu imitasi. Misalnya, aduh aku ngefans nih sama Donald Trump gitu. Pengen deh apa namanya rambutnya di blondie kayak Donald Trump. Terus apa namanya hidungnya agak dimancungin dikit, kulitnya diputihin. Terus kemana-mana pakai jas gitu. Terus gaya bicaranya harus dengan penuh semangat. Nah, itu misalnya contoh imitasi gitu. Banyak macam ya gitu di kehidupan sehari-hari. Atau misalnya, wah ini kayaknya keren juga nih outfitnya Drake. Wih, sepatunya keren, dia pakai Jordan seri sekian. Wih, celananya gini. Oh, jaketnya Bape. Wih, dia pakai kalung emas. Wih, kayak gini-gini. Wah, boleh tuh di-copy gayanya, misalnya diikutin dan segala macam. Nah, itu imitasi gitu. Dan itu adalah interaksi sosial gitu. Proses meniru lah bahasanya gitu loh. Lalu kemudian ada sugesti. Jadi kalau sugesti itu adalah sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Sugesti nih. Suges, bahasa kaliannya lah gitu. Suges. Jadi apa namanya, kalau suges itu istilahnya kayak nonton di TV, bukan di TV, misalnya baca di internet gitu. Oh, ternyata vaksinasi katanya berbahaya, vaksinasi katanya gini-gini segala macam. Padahal ternyata sumber berita itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Itu cuma hoax doang. Nah, itu suges gitu loh. Artinya kalau suges itu bahasa kakak sih terlalu gampang percaya gitu apa yang dibilang sama pihak atau orang tertentu gitu. Suges itu. Lalu kemudian ada simpati. Simpati bukan kartu ya, kartu telepon, tapi simpati itu maksudnya adalah proses ketika seseorang merasa tertarik dengan perilaku atau penampilan individu ataupun kelompok lain. Nah, simpati. Nah, biasanya sih untuk seseorang tuh bisa imitasi, itu harus ada simpatinya dulu. Bahasanya simpati itu apa ya? Punya interest, punya ketertarikan gitu. Tapi bisa jadi orang yang bersimpati pun
orang yang punya interest pun itu tidak melakukan proses imitasi juga bisa gitu loh. Jadi kayak sekedar, boleh juga nih, tapi ya udah sekedar boleh aja gitu. Gaya berpakaiannya misalnya, wah keren sepatunya, wah keren bajunya, wah keren outfitnya, wah keren dia kemana-mana, misalnya naik mobil merek ini dan seterusnya. Tapi ya udahlah, nggak usah diikutin gitu. Toh juga kayak gini-gini dan segala macam misalnya. Nah itu proses simpati itu artinya punya interest. Lalu ada identifikasi. Identifikasi itu artinya adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis, identik. Nah ini agak-agak mirip dengan imitasi, tapi kalau misalnya identifikasi itu identik, gimana caranya tuh bisa bener-bener sama lah gitu. Mirip-mirip sebenarnya sama imitasi, tapi kalau imitasi itu si orang yang ngikutin tuh masih punya kadar apa ya, kalau menurut kakak tuh originalitasnya. Tapi kalau orang yang udah melakukan identifikasi atau identik itu, bahkan misalnya kalau misalnya saya punya idol siapa gitu, saya jadi mau ngikutin misalnya ikut operasi plastik gitu misalnya, buat gimana caranya punya penampilan tuh sama persis seperti idol saya misalnya kayak gitu. Dan macam-macam lain ya bentuknya identifikasi itu atau identik ini. Lalu kemudian ada empati. Empati itu apa sih? Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan oleh orang lain. Jadi ibaratnya kalau empati itu apa ya? Simpelnya tuh kayak ya put your own shoes on the others gitu. Ibaratnya bahasa kerennya ya. Jadi coba melihat orang lain dari sudut pandang dia. Kayak misalnya teman-teman kita yang kurang beruntung gitu, misalnya dari kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, kesulitan untuk bersekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, rasa empati itu adalah rasa kita untuk mengerti, oh ternyata kalau kesulitan untuk makan tiap hari itu rasanya kayak gini ya. Oh ternyata rasanya kesulitan untuk bersekolah tuh kayak gini ya. Oke deh kalau gitu nanti aku mau nyumbang ini deh, atau aku mau bikin donasi kayak gini deh segala macam. Nah itu empati itu kayak gitu. Lalu ada motivasi. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi. Tindakannya macam-macam gitu loh. Ada yang negatif, ada yang positif juga. Nah, lalu kemudian interaksi sosial itu juga ada bentuknya juga loh. Jadi bentuknya itu ada interaksi antara individu dengan individu. Nah, itu bentuknya tuh, individu dengan individu. Jadi misalnya sobat belajar dengan kawannya, sobat belajar dengan mamah di rumah, sobat belajar dengan papa di rumah. Itu kan antar individu sendiri, satu orang dengan satu orang. Nah, lalu kemudian ada antara individu dengan kelompok. Let's say misalnya kalau individu dengan kelompok, sobat belajar lagi kumpul keluarga, terus lagi ngumpul keluarga, ngobrol nih sama omnya, sama tantenya, sama kakak-kakak sepupunya, sama kelompok keluarga besarnya lah gitu ibaratnya. Nah, itu individu dengan kelompok. Lalu ada kelompok dengan individu. Nah, kelompok dengan individu itu kebalikannya. Contohnya misalnya ketika keluarga besar sobat belajar nih nanya ini, kamu kira-kira mau kuliah di mana? Oh, bagusan kuliah di kampus ini. Bagusan kamu setelah lulus kerja dulu, atau enggak bagusan kamu kayak gini-gini segala macem. Nah, itu artinya kalau kelompok tuh contoh paling gampangnya misalnya keluarga besar sobat belajar lagi ngobrol sama sobat belajar nih, ditanya-tanyain lah, bahasa kasarnya diinterogasi gitu. Lalu kemudian ada kelompok dengan kelompok. Nah, kalau kelompok dengan kelompok ini adalah level yang udah paling besarnya, level yang udah paling gedenya nih. Antara orang banyak dengan orang banyak lainnya gitu. Antara, ya misalnya kalau kelompok dengan kelompok bisa dibilang misalnya, kelompok remaja futsal misalnya. Kelompok futsal sekolah A gitu misalnya, mau sparring sama anak-anak sekolah B gitu. Nah, itu kan antar kelompok dengan kelompok nih, sparring gitu. Atau misalnya tawuran kelompok ini dengan kelompok itu misalnya. Anak-anak penikmat musik rock misalnya tawuran sama anak-anak penikmat musik dangdut, let's say gitu contohnya misalnya. Nah, itu interaksi antar kelompok dengan kelompok.
Lalu kemudian jenis interaksi sosial ada apa aja sih Kak? Nah, kalau jenisnya itu dibagi jadi 2 kelompok besar, yaitu pertama ada proses asosiatif sama proses disasosiatif. Simpelnya, kalau proses asosiatif itu adalah proses yang mengarah pada persatuan dan meningkatkan hubungan solidaritas antar individu ataupun antar kelompok. Nah, proses asosiatif ini bisa dibilang proses yang positif gitu, interaksi sosial positif. Jadi kalau di dalam proses asosiatif ini misalnya ada kerjasama atau cooperation. Nah, di dalam kerjasama itu juga terbagi lagi, ada jenis-jenisnya kerjasama. Ada yang jenisnya spontan kerjasamanya gitu. Artinya apa namanya, kalau misalnya ngelihat orang kecelakaan di jalan, nah itu kan langsung tuh dibantuin gitu, misalnya ada orang-orang yang langsung bantuin. Nah, itu spontan. Lalu misalnya ada yang berdasarkan kontrak, misalnya kalian bekerja gitu di satu tempat, terus kemudian ada kontraknya, misalnya selama 3-5 tahun gitu, dikontrak di tempat itu. Lalu kemudian jenis kerjasama secara langsung, kalau kerjasama secara langsung tuh misalnya guru kalian ngasih sobat belajar, nih kamu kerjakan tugas, nah itu kerjasama secara langsung. Nah, lalu ada kerjasama tradisional. Kalau kerjasama tradisional itu yang biasanya tuh dari sistem sosial yang udah ada gitu. Let's say misalnya Siskamling atau misalnya di banyak daerah di Indonesia gitu, dalam proses membangun rumah tuh ada gotong royongnya gitu loh, ada ritualnya yang harus dipenuhi secara beramai-ramai gitu misalnya. Terus ada koalisi atau coalition. Jadi kalau koalisi itu artinya kerjasama 2 organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu ada kooptasi atau cooptation. Kalau kooptasi itu artinya bentuk kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Jadi ibaratnya kalau kooptasi itu si anggota individu-individu yang ada di kelompok itu kemudian menunjuk seseorang, satu pemimpin untuk apa ya, ibarat si pemimpin itu, nih kami kasih mandat oleh kami semua dari individu ini semua untuk gimana caranya ngejalanin organisasi atau kelompok ini gitu. Lalu kemudian ada bargaining. Bargaining tuh ibaratnya tawar-menawar gitu. Ya simpel aja, kalau misalnya kalian lagi beli sesuatu gitu, COD-an, terus bisa nggak harganya sekian? Enggak, saya maunya harganya sekian. Nah, kayak gitu. Lalu ada patungan. Patungan ya joint venture gitu bahasa kerennya. Jadi kalau patungan tuh kayak apa ya? Ibaratnya kalau patungan itu ya patungan gitu loh. Mau beli sesuatu gitu bareng-bareng, patungan nih. PT-PT gitu. Lalu ada akomodasi. Jadi kalau akomodasi itu simpelnya adalah proses interaksi untuk menyelesaikan konflik. Itu kalau akomodasi. Akomodasi macam-macam bentuknya. Ada kompromi, ada toleransi, dan ada arbitrase. Kalau kompromi itu simpelnya ada persetujuan untuk saling damai. Lalu kalau toleransi ya rasa saling mengerti satu sama lain. Terus kemudian arbitrase, kalau arbitrase itu proses penyelesaian suatu masalah gitu. Misalnya sengketa atau macam-macam bentuknya. Ada mediasi. Mediasi itu artinya melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian satu masalah. Lalu ada koersi. Koersi itu artinya pemaksaan, artinya dipaksa untuk berdamai. Lalu ada konsiliasi. Konsiliasi itu artinya dipertemukan kedua pihaknya untuk gimana caranya menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua ada proses disosiatif. Jadi proses disosiatif ini bisa dibilang interaksi sosial yang negatif nih. Macam-macam bentuknya. Ada konflik, ada persaingan, ada kontravensi. Kalau kontravensi itu ibaratnya menghalangi jalannya satu organisasi lawan gitu atau kelompok lawan. Nah, oke, gitu sobat belajar. Jadi materi tentang materi interaksi sosial UTBK di pertemuan kali ini. Semoga itu bisa ngebantu kalian dalam proses kedepannya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di sesi berikutnya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.